Selamat sore, Pak. Selamat sore, Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan, saya dalam keadaan sehat. Bagaimana kabar Ibu Ros? Baik juga, Pak. Sehat-sehat selalu. Baik, Ibu. Baik, Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik-rubrik penilaian kita hari ini. Bapak, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik-rubrik penilaian. Apa sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Ibu. Terima kasih. Jadi pada proses coaching kali ini, ya kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif dan menanyakan berbobot, Ibu. Baik, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dalam yang saya ingin observasi hari ini? Baik, Ibu. Secara khusus kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kesadaran penuh dan juga saya ingin mendengar secara aktif apa yang akan diceritakan oleh coach. Baik, Bapak. Kemudian, indikator yang bagaimana yang akan diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini? Baik, Ibu. Jadi pada coaching kali ini indikator yang akan saya harapkan yaitu yang akan saya lakukan yaitu saya akan berupaya untuk menggali coach dalam menemukan permasalahan yang dialami dan juga membantu coach dalam menemukan solusi atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik, Pak. Sekian dulu ya pra-observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Baik, terima Terima kasih kasih. Ibu. Oke, selamat sore Ibu Selvi. Selamat sore Pak Tanel. Baik, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Pak. Baik, kita terima kasih ya Ibu Selvi sudah mau hari ini datang hadir bersama dengan kita di sini untuk bercerita atau berbincang-bincang seputar permasalahan yang kita hadapi. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin bertanya kepada Ibu Selvi, kira-kira apa yang ingin Ibu ceritakan hari ini untuk kita bincangkan? Oh iya baik Pak. Saya mau bercerita tentang keadaan kelas saya, di mana banyak anak-anak yang minat bacanya itu rendah Pak. Baik, jadi keadaan kelas Ibu yang minat anak-anak muridnya rendah ya? Iya. Oke, dari hal ini kira-kira apa harapan Ibu yang akan akan Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik, harapan saya itu saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi agar minat baca anak-anak di kelas saya itu menjadi lebih baik, lebih bagus di dalam kelas ke depannya. Oke, jadi harapannya ada solusi ya tentang Ya, permasalahan yang sementara ini dihadapi. Oke, iya. saya ingin tahu dulu tentang kondisi kelas Ibu sebelum uh,
ini sebelum ya artinya permasalahan Ibu ini kan berkaitan dengan uh, motivasi murid dalam Ya, belajar. Itu kondisi awalnya itu seperti apa sehingga Ibu ingin merubah pola itu? kondisi awalnya itu kan mereka peralihan dari kelas bawah ke kelas atas. Kemudian dari awal pembelajaran itu saya sudah melihat mereka lebih banyak diam daripada bertanya atau berdiskusi. Karena mereka hanya lebih banyak mencatat di dalam kelas, tidak mau untuk berbicara atau berdiskusi. Sehingga saya merasa kewalahan karena minat baca mereka itu sangat rendah. Jadi kira-kira apa rencana Ibu untuk ke depannya? Rencana saya itu di mana saya akan memberikan mereka les tambahan atau mengajak mereka aktif dalam berdiskusi, kemudian menanyakan hal-hal yang belum dimengerti, sehingga pembelajaran itu lebih asik dan menyenangkan di kelas, dan siswa lebih berperan aktif. Mungkin harapan saya itu seperti itu, rencana ke depannya seperti itu. Oke, jadi ini sudah ada rencana Ibu untuk bisa membuat murid-murid Ibu termotivasi dalam belajar. Oke, jadi dari rencana Ibu itu kira-kira apa yang membuat Ibu yakin bisa dapat terwujud? Yang membuat saya yakin itu karena saya akan mengajak mereka memilih buku-buku atau buku cerita yang sesuai dengan minat baca mereka di perpustakaan. Kemudian mengajak mereka berdiskusi, bercerita dengan mereka, sehingga mereka tidak merasa asing antara guru dengan siswa. Ya. Jadi ini semacam ada kolaborasi ya. Ibu memberikan Ya, ruang kepada murid-murid untuk bisa ini. Oke. Lalu kemudian kira-kira ada orang yang bisa mengawasi terwujudnya gagasan Ibu? mungkin saya butuh dukungan yang pertama itu dari kepala sekolah. Kemudian rekan-rekan sejawat, terkhusus lagi itu adalah berkolaborasi atau lebih aktif lagi antara guru dan siswa. Oke, jadi itu ada rekan-rekan guru dan juga pimpinan yang Ya, juga turut ambil bagian dalam mewujudkan rencana Ibu. Oke, ya. jadi rencananya kapan akan dilaksanakan? Kebetulan hari ini hari Senin, mungkin dalam minggu ini saya akan rencanakan rencana saya ini, dan kemungkinan hari Rabu atau Kamis. Oke, jadi dalam minggu ini sudah rencana atau gagasan Ibu sudah harus dilaksanakan ya, Ibu. Ya, Oke. ya. Lalu kemudian saya ingin bertanya, memastikan yang terakhir, kira-kira apa yang Ibu inginkan dapat tercapai dari gagasan yang Ibu lakukan ini, rencanakan ini? Yang saya dapatkan atau saya inginkan itu yang pertama saya merasa bingung ketika berhadapan dengan anak-anak yang minat bacanya sangat rendah. Tetapi setelah saya berdiskusi dengan Bapak, maka saya merasa lega karena saya sudah mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Dan saya akan kembangkan kepada anak didik di kelas. Baik, terima kasih Ibu. Apa yang sudah Ibu rencanakan adalah hal yang cukup menarik dan cukup baik. Kami akan selalu mendukung apa yang sudah Ibu rencanakan. Semoga semua bisa berjalan dengan baik dan dapat terwujud sesuai dengan apa yang sudah Ibu harapkan. Oke, semangat Ibu. Semangat. Terima kasih juga untuk waktunya, Pak. Terima kasih Ibu untuk waktu hari Ya. ini. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain ya Ibu ya. Ya, terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Ya. Selamat sore, Pak.
Selamat sore Ibu Ros. Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Selfie. Sebelum penutup, saya akan menanyakan beberapa praobservasi. Yang pertama, apa saja yang dilakukan Bapak saat melakukan coaching dan indikator apa yang sudah tercapai? Baik, jadi yang kami lakukan tadi dalam proses coaching tadi adalah melakukan proses tirta yang itu menggali permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Silvi, dan kami berusaha untuk menemukan solusi terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Ibu Silvi. Baik Bapak, menurut saya sebagai observer, terlebih tadi dalam proses ini coaching, Bapak dan Ibu Silvi sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Untuk itu, ini Ibu Silvi sudah berusaha menggali dan juga menggali beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak dengan baik dan menemukan solusi dan permasalahan dalam coaching tadi. Dan juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir yang saya sampaikan sebelum menutupi kegiatan ini yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dalam melakukan coaching yang barusan dilakukan Bapak tadi. Baik Ibu, dalam proses coaching tadi semua alur tirta dapat kami lakukan dengan baik, yaitu yang pertama mendengar dengan aktif, kesadaran penuh, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ketiga kompetensi ini dapat kami laksanakan dengan baik, dan menurut saya yang perlu untuk dikembangkan yaitu adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Semoga proses coaching kemudian saya berusaha untuk dapat meningkatkan kompetensi saya ini. Demikian Ibu. Oke, kalau begitu semoga ke depan kita bisa melakukan coaching dengan baik dan juga demikian observasi saya hari ini, semoga bermanfaat bagi kita dan saya juga sudah menutup kegiatan ini. Selamat sore. Selamat sore Ibu, terima kasih banyak. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore Mak Ros. Selamat sore Ibu. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Oke. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching pada rekan Ibu ya? Iya. Oh, di sini kita akan melakukan sebelum memulai proses coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan kita gunakan untuk menilai proses coaching pada sore hari ini. Ya, Bu. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan proses coaching ini. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat melakukan proses coaching ini? Kompetensi yang saya akan lakukan hari ini yaitu ada 3. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu harus berbobot. Oke, bagus sekali ya Ibu ya. Kemudian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan?
Kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu ada dua, yaitu kompetensi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus mengamati pada kedua kompetensi ini. Terus indikator apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat melakukan proses coaching ini? Indikator yang saya akan lakukan saat melakukan coaching yaitu pertama itu saya harus menyelesaikan masalah-masalah atau mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua, melakukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, kalau begitu setelah ini silakan Ibu melakukan coaching terhadap rekan Ibu dan kita akan bertemu lagi pada pasca observasi. Silakan Ibu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Mikrofon. Halo Ibu, selamat sore Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan, hari ini saya sehat. Dan apa kabar Ibu? Kabar juga baik, puji Tuhan sehat. Baik, terima kasih Ibu. Baik, sebelum kita mulai pertanyaan ini, saya sepertinya mengisikan waktu sedikit untuk ngobrol-ngobrol tentang ini coaching hari ini. Jadi Bapak Ibu. tolong menceritakan coaching cerita hari ini. Baik, jadi percakapan hari ini saya ingin bercerita tentang minat dari murid-murid saya, terkhusus belajar pelajaran sejarah, di mana mereka minat untuk belajar sejarah itu rendah sekali. Banyak yang tidak mengikuti pelajaran sejarah ketika saya melakukan pembelajaran sejarah di kelas, Ibu. Oke, baik. Kalau begitu secara garis besar berarti ini minat-minat siswa belajar di kelas Bapak itu masih kurang. Jadi saya Ya, Ibu. mau mengajukan pertanyaan, kira-kira apa harapan Bapak untuk melakukan kegiatan atau melaksanakan kegiatan terhadap siswa sehingga minatnya bisa berhasil. Baik Ibu, jadi yang saya harapkan dari kegiatan hari ini yaitu saya mendapatkan satu solusi dan juga penguatan tentang bagaimana saya bisa mendorong murid-murid saya untuk lebih aktif dan juga lebih senang belajar sejarah, Ibu. Oke, dari situ Bapak yang sudah sampaikan tadi, berarti apa kondisi awal sebelum siswa atau murid itu dalam minat belajarnya kurang? Kondisi awalnya itu bagaimana Bapak? Ya, jadi terima kasih Ibu. Jadi sebelum ini di kelas saya itu ketika saya masuk mengajar itu dari jumlah murid yang 30 itu biasanya hanya ada 15 sampai 20-an orang yang mengikuti pembelajaran sejarah bersama saya. Sedangkan ada 10 dan juga 5 orang itu biasanya tidak hadir. Nah, ini kan menjadi satu permasalahan saya ya, bertanya-tanya kenapa mereka tidak mau mengikuti pembelajaran sejarah. Setelah saya mencari tahu Ibu, ternyata mereka tidak terlalu suka belajar sejarah Ibu, karena sejarah katanya terlalu banyak cerita, terlalu banyak khotbah, dan lain-lain, sehingga ini pembelajaran yang bagi mereka sangat membosankan dan tidak menarik Ibu. Seperti itu kondisi kelas saya sebelumnya. Baik Bapak, kalau begitu
menurut Bapak apa rencana yang akan dilakukan Bapak sehingga mengatasi siswa tersebut atau anak-anak tersebut dalam kondisi belajar? Baik, jadi saya merencanakan untuk merubah pola mengajar saya. Dimulai dari saya memilih metode-metode belajar yang menarik. Kemudian saya juga ingin menyediakan media-media pembelajaran yang berbasis teknologi untuk menarik minat siswa. Tapi sebelum itu saya akan melakukan pra asesmen untuk melakukan observasi tentang kebutuhan belajar murid sehingga materi belajar atau media belajar yang saya sampaikan bisa sesuai dengan kebutuhan belajar murid, Ibu. Baik, Jadi yang baik Bapak. saya lakukan itu ada dua hal, yaitu meningkatkan profesionalitas saya dan yang kedua adalah saya ingin mencari tahu tentang kebutuhan belajar murid saya melalui pra assessment atau asesmen diagnosis, Ibu. Baik Bapak, kalau begitu kapan Bapak akan melakukan kegiatan tersebut? Artinya untuk mengatasi murid itu. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Jadi, kami baru melaksanakan awal tahun pembelajaran. Jadi, dalam minggu ini saya akan mencoba untuk melakukan pra-assessment dalam minggu ini untuk saya mengetahui tentang kebutuhan belajar murid. Kemudian di minggu berikutnya saya akan masuk di kelas dengan pola belajar yang baru, yaitu memberikan metode-metode belajar yang baru dan juga media-media belajar yang menarik, Ibu. Demikian, Ibu. Oke, baik. Ini menurut saya Bapak sudah sampaikan semua solusi dan rencana, tapi siapa saja yang akan bertanggung jawab atau yang akan mendukung Bapak dalam melakukan kegiatan untuk kegiatan melakukan belajar siswa, minat siswa itu belajar. Siapa saja? Baik, Ibu. Jadi yang pertama, saya akan meminta dukungan dan juga meminta pendapat dari pimpinan saya, yaitu kepala sekolah, untuk memberikan saya solusi atau langkah-langkah yang baik dalam memotivasi murid-murid saya untuk mereka meningkatkan minatnya dalam belajar sejarah. Lalu kemudian saya akan meminta diskusi bersama dengan rekan-rekan guru saya dan juga meminta mereka untuk mengawasi terwujudnya apa yang sudah saya rencanakan. Dan yang paling penting adalah saya akan meminta kepada murid-murid saya untuk juga menjadi bagian dalam mendukung terwujudnya rencana yang akan saya lakukan, Ibu. Demikian, Ibu. Baik, ini menurut saya juga baik karena itu orang-orang yang kita harapkan itu akan bermanfaat juga. Yang berikut lagi, perubahan apa yang akan Bapak lakukan sehingga bisa mengatasi masalah dengan belajar siswa, minat belajar siswa? Baik, Ibu. Jadi dari langkah-langkah tadi rencana aksi yang akan saya lakukan ini, saya berharap bahwa dalam pembelajaran sejarah ke depannya, murid-murid saya itu dapat lebih aktif, berpartisipasi, dan juga lebih terlibat dalam kegiatan pembelajaran sejarah. Sehingga mereka bisa hadir penuh dan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu bisa lebih menyenangkan dan juga bisa memenuhi kebutuhan belajar dari murid-murid saya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih.
di kesempatan ini juga mungkin terima kasih Bapak sudah kita berbincang-bincang. Nanti di lain kesempatan baru kita berlanjut lagi untuk kita bercakap-cakap lagi. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah menjawab semua pertanyaan saya dan terima kasih di lain kesempatan baru kita bertemu lagi. Selamat sore Pak. Terima kasih banyak Ibu. Selamat sore juga. Oke, baik Ibu. Sudah melakukan proses coaching dengan baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching ini? Saya merasa senang dan bangga karena sudah melakukan proses coaching ini berjalan dengan baik, Bu. Oke. Dan Tadi saya lihat Ibu sudah, saya melihat dan mengamati, Ibu sudah melakukan proses coaching ini dengan pendekatan Tirta. Saya melihat sudah bagus, lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab, dan semua sudah Ibu terapkan. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses ini? ya, ini menurut saya kompetensi yang kami lakukan tadi itu sesuai dengan cerita, yaitu ini mendengar aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot dan juga sudah menentukan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut kami lakukan dengan baik, yaitu dari coach terhadap coachee dan juga sudah menceritakan permasalahan yang kami temukan sesuai dengan solusi-solusinya, Bu. Oke, baik. Kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini ya, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih sebelumnya dan saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah melakukan proses coaching ini dengan baik. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Selamat sore Ibu Silvi. Selamat sore juga Pak Tanel. Ya, jadi sebentar Ibu akan melakukan proses coaching ya. Iya. Ya, jadi sebelum Ibu melakukan proses coaching, saya ingin berdiskusi bersama Ibu berkaitan rubrik penilaian yang akan dilakukan hari ini. Siap, Pak. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu, yaitu yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian akan menerapkan alur Tirta dalam proses coaching ini. Baik Ibu. Jadi lebih spesifiknya atau lebih khususnya Ibu akan kembangkan kompetensi yang mana pada proses coaching kali ini Ibu? Yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian kira-kira apa indikator yang akan Ibu harapkan dapat tercapai dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan ini? Indikator yang akan saya kembangkan pada proses coaching ini itu saya ingin memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dengan menggali potensi-potensi sendiri dari potensi-potensi yang ada. Baik, terima kasih Ibu.
Mungkin hanya ini pertanyaan yang saya ajukan pada praobservasi ini, dan saya akan melakukan pengamatan terhadap proses coaching yang akan Ibu lakukan. Baik, Pak. Saya berharap proses coaching ini bisa berjalan dengan baik dan Ibu bersama coach bisa mencapai apa yang diharapkan. Terima kasih banyak Ibu, sukses selalu. Terima Ya. kasih. Halo Ibu Ros, selamat sore. Apa kabar? Selamat sore juga Bu, kabar baik, puji Tuhan. Oke, terima kasih ya, Ibu untuk waktunya sore ini. Katanya Ya. kira-kira apa yang Ibu mau ceritakan pada proses coaching kita pada sore hari ini? Baik Bu, yang saya mau ceritakan permasalahan atau yang saya hadapi di sekolah saya, yaitu rekan-rekan guru di sekolah yang masih menggunakan dalam pelajaran menggunakan metode ceramah dari tahun ke tahun. Oh, yang Ibu ingin ceritakan yang Ibu alami pada saat ini yaitu pembelajaran yang masih menggunakan metode ceramah. Metode ceramah. Kira-kira apa yang Ibu lakukan setelah mengetahui hal ini, atau sebelumnya itu kan menggunakan metode ceramah. Setelah mengetahui ini apa yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan ini Bu, pertama itu pasti di sekolah ini kan ada yang tahu metode lain selain dari ceramah, pasti ada 2-3 orang di sini yang sudah mengetahui tentang pembelajaran selain menggunakan metode ceramah. Karena saya lihat di sekolah saya, para guru itu selalu menggunakan metode ceramah. Jadi yang itu saja. Jadi anak-anak biasa membosan-bosan. Jadi saya harap supaya ke depan saya akan berusaha untuk mendekati Bapak Ibu guru yang masih menggunakan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah ini, sehingga mereka bisa merubah atau melakukan metode yang lain sehingga menyenangkan anak. Ibu. Jadi Ibu akan melakukan pendekatan kepada guru-guru yang masih menggunakan metode ceramah. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Kira-kira apa yang harus Ibu lakukan untuk membantu mereka sehingga mereka tidak menggunakan model pembelajaran dengan metode ceramah? Yang saya lakukan itu mungkin pertama adalah melakukan pelatihan. Sebelum melakukan pelatihan, pasti yang pertama itu saya sampaikan kepada kepala sekolah supaya kami bisa melakukan pelatihan di sekolah. Yang kedua, karena di sini ada 2 teman, yang saya punya teman ada 2 yang sudah bisa melakukan pembelajaran tidak menggunakan ceramah. Seperti biasa kalau kita di sini biasa ada 2 teman itu biasa melakukan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi seperti PowerPoint, Canva, dan juga Quizzes. Jadi saya akan meminta kepada 2 teman itu membantu saya, kami sama-sama supaya mencari solusi sehingga teman-teman yang lain yang selama ini hanya melakukan monoton saja atau ini ceramah, mereka bisa berubah untuk berubah dalam proses pembelajaran sehingga menggunakan aplikasi. Jadi itu saja Bu. Oke, mungkin ada cara lain selain dengan mengundang teman guru? Ya, bisa dengan cara yang lain, yaitu mungkin diajukan ke pimpinan supaya kami melakukan pelatihan, datangkan umpama macam pengawas atau mungkin ada guru-guru senior lain yang bisa memberikan pelatihan, itu bisa. Oke, luar biasa sekali ya Ibu punya rencana. Bagaimana dengan rencana-rencana tadi itu, apakah Ibu bisa melakukan sendiri atau butuh dukungan dari teman-teman atau bagaimana?
saya tidak bisa melakukan sendiri karena ini memang butuh proses. Jadi pasti saya harus banyak ini mendapat dukungan. Dukungan yang saya dapat itu pertama itu harus dari pimpinan yaitu kepala sekolah sendiri. Yang kedua mungkin rekan-rekan guru. Yang ketiga biasa kami di sini juga ada dukungan dari pemerintah setempat yaitu kepala wilayah dalam hal ini kepala desa karena kebiasaan kami biasa alat-alat itu atau alat-alat seperti laptop itu kami pinjam dari desa itu dukungan saya orang-orang yang mendukung saya. Oke, berarti rencana Ibu ini sangat luar biasa. Kemudian kira-kira kapan waktu yang pas untuk Ibu bisa melakukan rencana-rencana yang Ibu sudah pikirkan? Waktu yang pas itu kira-kira kapan? Kalau menurut saya karena ini pas juga di awal tahun pelajaran, jadi saya perkirakan mungkin minggu depan hari Sabtu kami akan bersama-sama dengan Bapak Kepala dengan dua teman yang ini dan kami akan pinjam barang-barang dari kepala sekolah ini dari kantor desa supaya kami bisa pakai untuk ini melakukan sosialisasi tentang ini menggunakan aplikasi itu dengan ini penerapan pembelajaran yang saling menenangkan dan tidak berbuat lagi seperti pembelajaran menggunakan metode ceramah, tapi yang bervariasi. Oke, baik ya Ibu, tidak terasa kita punya waktu hampir habis. Yang terakhir, pertanyaan saya yang terakhir, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita tadi? Yang saya dapatkan itu memang sangat bangga, sangat memuaskan dari pertanyaan-pertanyaan Ibu bisa membuat saya ini merasa lega atau merasa baik karena apa yang Ibu tanyakan tadi itu memang sangat bagus untuk saya sehingga ke depan saya bisa ini mengharapkan ini para guru supaya bisa berlatih dan juga menggunakan metode ini apa yang bervariasi tidak hanya yang itu seperti ceramah dari dulu dari tahun-tahun yang lalu jadi bisa berubah jadi memang bagus di kegiatan ini bagus sehingga saya bisa berusaha untuk merubah atau mengatasi masalah yang saya hadapi ini Bu. Oke, baik ya Ibu. Kalau begitu, nanti saya tunggu informasi ke depan, perkembangannya bagaimana, saya bisa dengar lagi cerita Ibu. Iya Bu. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih juga. Oke, selamat sore Ibu Selvi. Selamat sore. Oke, kita bertemu lagi di pasca observasi ya, Ibu Selvi. Ya, Pak. Oke, tadi Ibu Selvi sudah melakukan proses coaching bersama Koci dengan baik. Mungkin saya meminta Ibu untuk kita berefleksi tentang bagaimana jalannya proses coaching tadi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan atau Ibu rasakan ketika melakukan proses coaching tadi? Yang saya rasakan itu saya menjadi lega Pak karena saya bisa membantu teman saya dalam menyelesaikan masalahnya yaitu dengan menggali potensi yang ada pada dirinya atau masalah-masalah yang ia hadapi. Baik Ibu. Jadi tadi juga saya sudah menyaksikan secara langsung bagaimana Ibu memfasilitasi Koci untuk dia menggali permasalahannya, kemudian menemukan solusi terhadap permasalahan yang sudah dilakukan. Nah, dari proses coaching tadi, menurut Ibu, apa indikator yang sudah Ibu capai? Indikator yang saya terapkan tadi itu, saya menggunakan pendekatan Tirta, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, reaksi, maupun tanggung jawab. Baik Ibu.
Yang terakhir dari proses refleksi kita ini adalah dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira kompetensi mana yang perlu untuk Ibu kembangkan? Yang saya ingin kembangkan itu pada kompetensi itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan mampu menggali lebih dari potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Proses coaching yang sudah dilakukan tadi berlangsung dengan cukup baik, dengan sangat baik. Kami berharap coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Selamat sore. Terima kasih Ibu juga atas waktunya Pak, dan selamat sore. Selamat sore.